Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidzah, para orang tua, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan beserta istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kehariban sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bagian akhir dari sifat tawadhu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat kerendahan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dakhaltu as-suqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtara sarawila wa akhadahu wa dhahabtu li ahmilahu faqala sahibu syai' ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan suatu ketika beliau menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila suq, ke pasar. Jadi Al-Imam Abu Hurairah ini menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pasar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli sarawil, memberikan sirwal atau menggunakan celana panjang. Pada saat itu Imam Abu Hurairah buru-buru mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu tujuan, wa ahmilu, artinya ingin membawakan belanjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ke pasar, kemudian pada saat itu bertemu dengan Imam Abu Hurairah, kemudian dia buru-buru ingin membawakan belanjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Abu Hurairah sudah mendekat kepada Nabi, kemudian beliau menawarkan diri untuk membawakan sesuatu itu, ingin mengambil barang yang dibelanjakan oleh Nabi itu, pengen dibawain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam ungkapannya, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu. Seseorang yang mempunyai barang ini, artinya yang mempunyai belanjaan ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih berhak untuk membawa daripada orang lain. Artinya dari sifat tawadhu'nya Nabi, dari sifat rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh, memberikan keteladanan uswah. Ketika beliau membeli sesuatu, ya dibawa sendiri. Tidak beliau kemudian dengan menyuruh seseorang bawain semuanya barang-barang saya, enggak. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu contoh, memberikan satu bimbingan bahwa orang yang mempunyai barang itu lebih berhak untuk membawa barang itu sendiri, bukan orang lain yang kemudian disuruh membawakannya.
Ini dari sifat tawadhu, sifat rendah hati yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu lam yakun sahsun ahabbu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kanu idza ra'ahu lam yakumu lima ya'lamuna min karahati lidzalik. Kemudian sahabat yang diceritakan oleh seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan bahwa pada saat itu beliau melihat bagaimana kondisi para sahabat-sahabat yang lain terhadap Nabi, maka diungkapkan oleh sahabat Anas bahwa tidak ada seseorang yang pada saat itu di masa Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai oleh orang lain adalah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka para sahabat ini mempunyai rasa mahabbah, kecintaan kepada Nabi itu sangat luar biasa. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya digambarkan ini sebuah kekuatan rasa cinta, ya. Jadi ketika mereka itu sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ini sebuah gambaran rasa mahabbahnya, kecintaannya kepada Nabi itu seolah-olah itu mengalahkan semua kecintaan kepada keluarganya. Dan itu memang yang terwujud dengan nilai kecintaan yang didasari dengan sebuah nilai keimanan. Karena keimanan seseorang akan menjadi sempurna di dalam pandangan Allah ketika mereka menyatakan apa? Mampu mencintai Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya ahabbu ilaih, lebih dicintai daripada keluarganya, daripada anak istrinya, bahkan daripada dirinya sendiri. Nah, ini para sahabat benar-benar bisa dibuktikan bagaimana kekuatan mahabbah kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan yang mereka dasari dengan benar-benar, ya, karena kekuatan nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma julusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Kharijah bin Zaid radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi wa fi majlisihi la yakadu yukhriju syai'an min atrafihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di tengah-tengah para sahabat di dalam satu majelis itu sangat istimewa. Aughar, majelis itu punya satu kewibawaan yang sangat luar biasa. Majelis itu punya keagungan yang sangat luar biasa. Karena semuanya pada saat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantikan. Apa yang dinantikan adalah mutiara ilmu-ilmu, mutiara nasihat-nasihat, ilmu-ilmu Allah, semuanya itu akan tertuang di saat ada di majelis bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa, majelis itu menjadi bernilai yang sangat luar biasa. Bukan perkumpulan-perkumpulan biasa, perkumpulan yang sangat istimewa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perkumpulan-perkumpulan itu yang dibikin oleh para sahabat aja, yakni perkumpulan mereka berzikir kepada Allah. Mereka berkumpulan, kemudian di dalam perkumpulan itu ya membaca Quran. Mereka berkumpul di dalam perkumpulan itu mengkaji ilmu-ilmu Allah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nisbah nama perkumpulan ini adalah merupakan Raudhah min Riyadil Jannah, perkumpulan yang agung yang disebut oleh Nabi adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana majlisuhu sallallahu alaihi wasallam majlisu hilmin wa hayain, yaitu majlis yang agung yang di dalam majlis itu ditanamkan nilai sifat yang mulia, yakni sifat haya, sifat rasa malu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat haya yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad bainan nas,
di antara manusia selalu menjaga sifat haya. Salah satu di antaranya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu kalau di dalam majelis, ya, posisi ketika beliau duduk dengan para sahabat itu boleh dikatakan adalah menjaga anggota tubuhnya Nabi itu begitu sempurna. Jadi boleh dikatakan jangan sampai ada satu gerakan yang menyebabkan apa? Bagian dari tubuhnya itu, tubuh Rasulullah yang mulia itu terlihat, apalagi yang mengarah kepada aurat. Jadi duduknya itu betul-betul duduk yang rapi, yang sempurna, yang terjaga dengan kehormatan yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam majelis yang dinyatakan tersebut wa amanatin, dan di dalam majelisnya Rasulullah itu ada nilai-nilai amanah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi diberikan satu pemahaman-pemahaman tentang hakikat hidup, bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini adalah bagian dari titipan dari Allah, amanat dari Allah. Maka di dalam majelis tersebut Rasulullah memberikan ilmu-ilmu kepada para sahabat tentang amanat-amanat itu, jangan sampai disia-siakan. Kemudian di dalam majelis itu juga dituangkan dengan ilmu kesabaran, wasabrin wasakinatin, diberikan ilmu-ilmu kesabaran, bagaimana di dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Rasulullah memberikan bagaimana sifat-sifat sabar yang harus dimiliki. As-sabru 'ala tha'ah, as-sabru indal musibah, as-sabru 'anil maksiyah. Itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam majelis tersebut. Kemudian juga diberikan oleh Nabi ilmu sakinah, ilmu ketenangan di dalam jiwanya. Maka Nabi SAW juga dalam suatu ketika menerangkan tentang saat-saat kita ini datang untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Itu diantaranya Nabi Muhammad SAW memberikan satu bimbingan, kita justru berjalan dengan jalan yang tenang, jalannya yang mutmainnah, yang bagus, yang rapi, sehingga ketika kita sampai di majelis atau sampai di masjid tersebut, ya, posisi fisik kita itu tidak terjadi sesuatu hal yang tidak baik. Jadi tetap kita ini kondisi pernafasannya tenang, kemudian badannya tidak ada terasa capek dan lelah. Ketika saat itu memulai melaksanakan ibadah sholat, satu contoh tahiyatul masjid, maka itu tetap akan bisa mencapai nilai kekhusyuan. Ini adalah langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi di saat beliau ada di dalam majelis itu, selalu memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat luar biasa. Kemudian la turfa'u fihi al-aswat. Kemudian di dalam majelis tersebut juga tidak ada suara kegaduhan. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau ada di dalam satu majelis menyampaikan ilmu hadis atau menyampaikan Al-Quran, itu semuanya para sahabat isma'un, mereka mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, sehingga terasa hening sekali. Kemudian suaranya Rasulullah itu terlihat apa? Wadihat, bayyinat. Jadi ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari lisan mulia itu terasa jelas sekali dan sangat mudah untuk difahaminya. Itu diantaranya adab-adab yang diajarkan Nabi di dalam majelis dengan nilai-nilai akhlak yang begitu indah, luar biasa. Wala tu'ban fihi al-haruma, dan juga di dalam majelis tersebut tidak pernah akan terjadi melakukan sesuatu hal, ya, yang ada nilai-nilai keharaman, artinya yang bertentangan dengan agama. Kadang kalau di kita ini kan masih banyak, Pak, ada majelis kemudian di situ ada sesuatu hal yang sifatnya adalah menuju kepada
kemungkaran. Kadang-kadang apa? Antara majelis minar rijal wan nisa tiba-tiba yakhtalit, bercampur, sehingga itu mengundang sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian ada juga kadang-kadang di dalam majelis kita, ya, sang guru lagi menyampaikan ilmu, nasihat, bimbingan, tiba-tiba ada sebagian yang yatakallam, yang ngobrol. Kemudian obrolnya sampai suaranya kencang, membentur dengan suara sang guru itu adalah menyampaikan ilmunya. Nah ini kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi memberikan contoh. Di saat majelis itu tidak ada orang yang berkata-kata, semua ingin menyerap apa yang dia ambil dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yata'atafuna fihi bittaqwa. Kemudian Nabi Muhammad di dalam majelis itu selalu memberikan motivasi, bimbingan kepada seluruh para sahabat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu terus dimotivasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diajarkan juga oleh Nabi Muhammad yatawaddu'un, yaitu tawaddu', saling memberikan penghormatan satu dengan yang lain. Kemudian satu dengan yang lain selalu dia adalah merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tidak ada sifat-sifat minal mutakabbiri, tidak ada sifat-sifat yang sombong. Kemudian wa yuwakkirul kibar, diajarkan oleh Nabi untuk memberikan ihtiram, memuliakan kepada al-kibar. Al-kibar artinya orang-orang yang sepuh. Jadi yang muda-muda ini diajarin sama Nabi untuk ikhtiram kepada yang kibar, yang sepuh. Wa yarhamus shighar. Kemudian yang sepuh juga diberikan bimbingan oleh Nabi untuk apa? Untuk mengasihi, menyayangi kepada as-shighar, yang muda-muda. Ini bimbingan-bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW di dalam majelis-majelis beliau seperti itu. Kemudian dan juga wa yusanu majlisuhu anir rafasi wa ma yahbuhu dzikruh. Dan Nabi juga selalu memberikan contoh, selalu menjaga di dalam majelis-majelisnya Nabi itu dijaga dari ucapan-ucapan yang fusuk, ucapan-ucapan yang rafas. Rafas ini Pak, ucapan-ucapan yang jorok. Ucapan jorok yang biasanya identik dengan apa? Dengan yuharriku syahwat, ya, menggerakkan syahwat, atau ucapan-ucapan itu yang sebenarnya tidak layak untuk diceritakan di dalam satu majelis itu, apalagi tempatnya Masya Allah di masjid, ya, di masjid, tempat yang luar biasa, tiba-tiba menceritakan sesuatu hal antara hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian diceritakan. Nah itu sifat-sifat majelis yang rafas itu Nabi Muhammad selalu jauhkan, nggak ada, ya. Atau istilah lain adalah dijauhkan minal badza, dari kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok, yang tidak layak untuk disampaikan di dalam majelis-majelis tersebut. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang lain, ya, tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Kalau sekiranya ada nasihat yang arahnya kepada sesuatu amal perbuatan yang tidak baik, maka Nabi akan mengambil kisah, mengambil cerita, seperti cerita-cerita yang tertera di dalam Al-Quran. Misalnya dulu ada umat itu menjadikan asbab Allah binasakan, Allah murkai, dikarenakan mereka adalah melakukan satu perbuatan yang nista. Misalnya contohnya adalah kaum Lut, kaum Nabi Lut itu diceritakan. Mereka diciptakan oleh Allah mestinya adalah seorang laki-laki dan perempuan, kemudian disyariatkan untuk mereka menikah. Tiba-tiba mereka tidak mau menikah antara laki-laki dan perempuan.
Mereka terbawa oleh hawa nafsu. Seorang laki-laki dia senang dengan seorang laki-laki, kemudian seorang perempuan dia senang dengan seorang perempuan, sehingga melawan fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Jadi mengambil kisah-kisah yang pernah terjadi di dalam kehidupan ini yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina ashabihi ka'annahu ahaduhum. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedekatannya dengan para sahabat-sahabat itu suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat itu, kalau ada orang asing gitu Pak, orang asing yang sekilas dia datang di majelis itu, dia akan nyari-nyari mana Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Muhammad yang mana ini? Ya. Itu diantaranya apa? Yang kita ambil hikmah dari kisah ini adalah kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak wah banget kemudian diberikan fasilitas yang istimewa banget, enggak. Jadi istilahnya ya duduk sama-sama dengan para sahabat tersebut. Ya. Duduk bersama dengan sahabat itu tidak ada apa? Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Artinya tidak ada jarak kemudian di sini tempatnya Rasulullah ini. Enggak boleh. Orang enggak boleh menempati, enggak ada seperti itu. Makanya ketika seseorang yang dia belum pernah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hadir di majelis Nabi, kemudian Nabi belum menyampaikan ilmu-ilmunya atau menyampaikan tausiahnya, ya, ilmu Al-Qur'an dan hadis, istilahnya masih pada duduk diam begitu, maka orang asing itu yang belum pernah ketemu Nabi pasti akan nyari-nyari mana Nabi Muhammad yang sebelah mana. Itu karena apa? Saking menyatu di antara para sahabat-sahabat Nabi, tidak ada jarak di antara Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Ini dari sifat tawadhu'nya Nabi, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohkan sampai sejauh itu yang kita sedikit-sedikit kutu bisa memahaminya dan kemudian adalah mengamalkan bagian dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang kemuliaan yang sangat luar biasa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ini kalau mungkin bicara ilmu fikih nanti ceritanya lain, ya. Di dalam ilmu fikih ceritanya lain. Artinya apa? Air wudu yang sudah dipakai ini adalah disebut air mustakmal. Ya, air mustakmal bukan air najis. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Nanti kalau kita gunakan kembali untuk berwudu dengan niat mengangkat hadas, itu tidak sah di dalam hukum fikih. Tapi tidak dihukumi air itu sebuah air yang najis. Kemudian ini ada satu riwayat tentang bagaimana para sahabat ini, ya, kalau boleh dikata nyaksiin ketika Rasulullah berwudu, ya, Rasulullah berwudu, maka itu tetesan air atau bekas tetesan air wudunya Nabi itu, ya, yatanazaun, mereka rebutan ingin mendapatkannya, ya. Maka ini kadang kalau orang pemahamannya sedikit ada kekeliruan itu bisa berbahaya. Dianggap nanti apa disebut hulu, artinya berlebihan. Kemudian itu apa bisa dibenarkan dalam ilmu fikihnya, apa bisa dibenarkan. Ini disebutkan adalah bukan masalah air tersebut, yang diambil ini adalah al-barokah, nilai keberkahannya itu yang sudah tersentuh oleh Nabi, yang sudah melewati, ya, mengalir di wajah mulia Nabi Muhammad. Ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan nanti ada satu kajian-kajian tersendiri, Pak, ketika ditanya air apa di dunia ini, ya, yang paling istimewa, ya, air yang paling istimewa di dunia ini ternyata dijawab bukanlah sebuah air Zam-Zam, ya. Air Zam-Zam ini kan air yang sangat istimewa,
Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih istimewa lagi, bukan air Zam-Zam, ya. Air apa yang sangat istimewa itu, yang sangat luar biasa itu? Air yang pada saat itu adalah memancar dari jari-jari Nabi kita Muhammad SAW. Ini air yang Allah kehendaki dengan mukjizat, ya. Yang suatu ketika adalah satu peristiwa pada saat dalam sejarah adalah pada saat Khandaq, ya, perang Khandaq, ya. Dalam kondisi pada saat itu musim paceklik, airnya susah. Kemudian akhirnya ditanya, air itu tinggal beberapa kantong, ya, tinggal sedikit, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari jari-jarinya itu keluar air. Kemudian air tersebut digunakan mengisi kantong-kantong tersebut sampai ribuan para sahabat bisa meminumnya. Ini air yang termulia, ya. Yang posisi air yang tertinggi adalah air yang pernah terjadi keluar dari jari-jari tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman Nabi Yuna Musa adalah dengan sebuah pukulan tongkat Nabi Musa ke dalam batu, kemudian keluar 12 mata air, ya. Kemudian air Zam-Zam ini sababiahnya dari siapa? Sababiah air Zam-Zam adalah dari Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Lah, dari situ semua akan terkalahkan nilai kemuliaannya ketika itu dari Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjidi, ya, hatta biyadaihi. Kadang Nabi Muhammad kalau duduk di masjid, ya, seperti tangannya ini untuk dijadikan sandaran, ya. Bahkan ada satu riwayat lain bahwa Nabi Muhammad kadang-kadang juga lagi santai gitu, Pak, berbaring, ya, berbaring di masjid. Terutama ada satu amaliyah ini, ya, banyak dalam kajian ilmu fikih juga diajarkan adalah setelah melaksanakan sholat fajar, ya, sholat fajar itu disuruh tiduran, ya, tiduran. Itu Rasulullah SAW berikan contoh yang semacam itu. Jadi Rasulullah pernah terjadi untuk berbaring di sebuah masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW jarang sekali ketika duduk di masjid itu kakinya dipanjangin gitu. Kaki dipanjangin itu selonjor, ya. Ya, itu jarang sekali. Kecuali mungkin dalam kondisi darurah, mungkin udah terlalu lama capek, kemudian tempatnya juga pada saat itu adalah wasi'ah, artinya tempatnya adalah luas. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senangnya kalau beliau duduk juga posisinya adalah mustaqbilal kiblah. Nanti ada mustasnayatnya, ada pengecualian di saat beliau dalam kondisi memberikan ilmu, memberikan tausiah. Berarti kan beliau harus menghadap kepada para sahabat. Berarti beliau pada saat menyampaikan ilmu, menyampaikan tausiah, beliau tidak menghadap kepada arah kiblat, tapi menghadap kepada para jamaah atau kepada para sahabat. Maka dalam kajian fikih juga diterangkan bagaimana afdolnya ketika ba'da sholatil maktubah. Ba'da sholatil maktubah itu apa kita tetap mengarah ke arah mustaqbilal kiblah atau mengarah kepada jamaah secara 100% atau mengarahnya hanya 50%, ya. Nah, ini diantara para ulama banyak memberikan gambaran, yang banyak adalah mengambilnya adalah yang 50%. Yang 50% berarti posisinya adalah kita itu menghadap ke arah utara. Jadi badannya yang separuhnya adalah menghadap ke arah jamaah, kemudian yang separuhnya tetap
posisinya adalah menghadap ke arah kiblat. Ya. Tapi seandainya seseorang itu ada, ya, kalau kita punya guru seperti Habib Degib, Habib Muhammad ini biasa kalau di pondok pesantren Al Khairat biasanya adalah ngambilnya langsung 100%. Jadi ketika habis sholat kemudian langsung menghadap kepada jamaah itu sampai 100%. Ya. Ini adalah bagian dari contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu mampu menteladani dari akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu menteladani dari sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah yang tadi putrinya dari Bapak Haji Edi Sucipto, yakni Ananda Wulan, mau proses operasi untuk bersalin. Kita doakan semoga prosesnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, si janinnya selamat sehat walafiat dan ibunya juga selamat sehat walafiat. Ala hadiniyah kuliniyatin shalihah biniyatin siha wal afiyah. Ananda Wulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ya muslimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin waghfirna wal muslimin kinayah syarri masaib fid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.